Apa yang bakal terjadi kalau selama 24 jam hidupmu diatur AI? Ada 9 kegiatan yang AI udah siapin buat aku lakuin dan kita akan pantau perjalanan kita dengan 9 penanda yang ada di sini. Dimulai dari jam 8 pagi, kita udah disuruh ke Taman Tebet Eco Park. Belum apa-apa langsung ketemu masalah. Nggak tahu parkirnya harus di mana. Gimana dong? Di perjalanan kali ini aku nggak sendiri. Ada Koh Acuk yang nemenin, si paling ahli jalanan Jakarta. Masih jam 8 pagi. Boy. Oh, parkir tuh 15.000. Parkir mobil 15.000. Wah, gila, orang banyak banget di depan. Tanya aja. Bang, bisa? Pom bensin. Barusan diarahin buat parkir ke pom bensin. Let's go. Aduh, ini gimana dah? Mana pom bensin? Kirain bakal sepi ya? Udah penuh katanya. Ya, gimana dong? Setelah muter-muter akhirnya kita nemu tempat parkiran yang kelihatannya sih menjanjikan ya. Kirain rungkat, ternyata akhirnya dapat parkiran di sini. Belum tentu, tadi dulu. Dan untungnya ketemu, kemudian kita menghadiahi usaha mencari parkir kita dengan pukis. Ini actually pukis paling enak yang pernah aku makan sih. Akhirnya kita udah sampai ke tempat Eco Park. Rame banget orang di sini, ini hari Minggu. Sampah seperti biasa. Wah, ada ibu-ibu senam. Lumayan juga ya tapi tamannya. Dari depan sih kelihatan bagus, apalagi karena ada kucingnya nih. Ada orang-orang duduk, ada orang-orang lari, ya pokoknya orang-orang pada jalan-jalan. Ini bocil nyemplung. Sesuai dengan kata AI, kita disuruh untuk mulai hari dengan suasana hijau dan segar. Suasananya ya berarti memang bukan udaranya. Bau sungainya berasa habis ini. Gila, bau comberan loh. Nikmati jalan kaki santai, duduk di tepi danau buatan, atau foto-foto di JPO Infinity Link Bridge. Jembatan yang tadi kita lihat waktu mau cari parkiran kan. Ini sekarang kita lagi jalan-jalan santai ya, dan yang aku pengen tahu adalah ngelewatin jembatan ini. Menarik banget bentuknya. Wah, apaan tuh? Wah, menarik juga nih buat foto-foto. Nah, ini yang tadi kalau kita naik lewat tangga yang spiral. Lumayan bau sampah ya. Sekarang kita di sini, Infinity Link Bridge Utara. Kita tadi dari yang sebelah kiri apa kanan, Cuk? Kiri. Tadi kita kiri, ya udah kita bentar lagi udah habis. Pas juga bentar lagi kita juga harus cabut. Sekarang jam 8.49. Kita habis ini ngopi di Say Something Coffee Tebet. Kita udah di ujung taman ini, udah selesai, udah tamat. Dari ujung ke ujung jalan-jalan hampir 1 jam. Let's go, sekarang kita kafe. Kucing hitam. Halo. Sekarang udah jam 9.18 dan setelah dicek tempat yang namanya Say Something Coffee Tebet itu nggak ada. Say Something Coffee hanya 5 menit dari taman. Tapi ternyata di Google Map nggak ada. Tuh, Say Something Coffee adanya di Meruya dan setengah jam perjalanan. Padahal di sini bilang ya cuman 5 menit dari taman. 5 menit pala bapaknya dia lah. Berarti sekarang kita nyari kopi di daerah Tebet yang sekitaran area 5 menit dari taman gitu kali. Ini kopi Cina ya. Kita coba jalan ke situ kali ya. Ini masih area Tebet kan? Masih. Let's go. Ngopi dulu kita. Halo. Ini aku rekam ya. Ini mas-mas yang terima pesanan aku sama Acuk, friendly banget orangnya. Di sini kayak pesan masing-masing satu jenis makanan dan satu jenis minuman. Jadi aku sama Acuk pesan 2. Yang salah satu pokoknya chicken, yang salah satu tuna. Cobain dari yang chicken mushroom dulu. Udah creamy, manis, ada telurnya, ada ayamnya dan ada jamurnya, ada sayur-sayurannya, ada keju, lumayan. Dan ini yang, wah, jatuh. Lah, dan ini yang sandwich tuna, kita cobain. Ini yang sini bagian ada tunanya, yang telurnya, ini sayur-sayurannya sama keju. Overall manis juga, dan aku lebih suka yang tuna sandwich daripada yang chicken sandwich. Gimana menurut lo? Enak nih, tapi kalau lapar pagi-pagi. Cobain ayam, lo lebih demen yang mana? Belum coba sih. Ya makanya cobain ayam. Coba ya, ayam. Ayam, oke. Makan kayak kopi sih. Iya, soalnya lu makan sebelah doang aja. Terus sebelah lagi deh, ayam. Oh, ini rasanya ada telurnya? Matiin lah rekamannya. Dan sekarang kita nyobain kopinya. Menurutku ini actually enak. Dia ini creamy, gurih. Manisnya pas. Boleh nih buat dicoba. Actually enak. Jadi next kita kesini ya. 21 menit jauh juga ya. Jakarta Library dan library. OTW ke perpustakaan dan ini lu tadi bilang terakhir kali ke perpustakaan kapan? Sekolah, kampus. Sama kampus. Sama. Jadi ini bener-bener pertama kalinya pergi ke perpustakaan umum. Mana perpusnya? Jadi perpusnya di situ tuh. Panas, ayo. Ayo. Panas. Kalau wajib pas nyampe perpus itu apa? Apa? Boker. Lu mau lantai licin, ada kucing. Jakarta City of Literature. Oh, itu planetarium. Iya. Planetarium. Lu udah pernah ke situ? Ngapain? Lihat, I see, oke. Perpustakaan Jakarta, let's go. Pertama kalinya ini bener-bener kita ke perpustakaan. Terakhir kali aku ke perpustakaan itu pas aku lagi di kampus. Dingin ya perpustakaannya.
Akhirnya pertama kalinya ngerasain pas ada festival juga ya. Wow. Buku banyak. Bacot tetangga. Dan kalau mau masuk berarti harus register di? Registrasi di situ. Kita ada barcode untuk registrasi anggota. Berarti ini daftarnya lewat sini ya? Betul. Setelah itu masuk lewat lantai 4? Iya, karena di sini lagi penuh lokernya. Cuma kalau lagi kosong bisa langsung di sini gitu. Oke, thank you ya. Iya, sama-sama Kak. Ini buat pendaftaran, kalau misalnya memang mau daftar, kalau memang mau masuk ke perpustakaannya bisa daftar dulu lewat sini. Dan kebetulan katanya tempat ini tadi penuh, jadi nanti aku bakal naik lewat lantai 4 buat masuk. Udah berhasil register? Bisa. Jadi barusan aku tinggal ngasih lihat barcode yang aku nggak bisa kasih lihat ke kalian, tapi nanti kalau kalian udah daftar, kalian bakalan dapat barcode dan tinggal dikasih lihat ke satpamnya aja. Setelah masuk, di scan dulu di alat itu. Sorry, boleh sambil direkam? Untuk YouTube aja. Oh iya. Oh gitu. Sudah pernah berkunjung ke perpustakaan sebelumnya? Belum, pertama kali. Oke, aku jelasin sedikit untuk ketentuannya ya Kak ya. Oke. Jadi nanti segala jenis tas dalam bentuk apapun nggak diperkenankan dibawa masuk ke atas. Untuk tasnya silakan ditaruh di loker. Aku kasih loker nomor 32, ada kuncinya, dipastikan dalam keadaan terkunci. Untuk bawa barang berharganya kita kasih tas transparan. Bisa bawa laptop, handphone, dompet atau yang lainnya. Oke. Segala jenis makanan tidak diperkenankan dibawa naik. Dan minuman berwarna juga nggak boleh. Hanya boleh air putih aja di dalam tumbler atau air kemasan ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Udah itu aja. Thank you. Sama-sama. Terima kasih. Aku nggak ada banyak footage ketika aku lagi di dalam perpustakaan karena nggak enak kalau misalnya sambil ngomong kan ya. Sama kalau misalnya aku ngerekam-rekam orang yang lagi baca, orang yang lagi ada di dalam perpus itu, aku nggak mau ngeganggu kenyamanannya mereka. Jadi ya untuk footage di perpustakaan segitu aja. Wah, buset rame banget. Akhirnya malah jajan teh kocok. Cincau Kak Joko. Ini teh kocok ini dari dulu sampai sekarang masih nikmat. Panas banget. Gila, tapi ini pemandangannya bagus sih. Jadi barusan udah keliling-keliling nyari kue pancong. Harusnya di sini tuh banyak yang jual. Katanya deket halte sini juga ada yang jual. Hari ini kayaknya mereka tuh libur. Aku udah sampai tanya-tanya tadi sama abang-abang yang lain yang jualan. Kayaknya kue pancongnya tuh libur kalau hari Minggu. Jadi kita nggak bisa ketemu kue pancongnya. Jadi kita udah jalan dari sana dan sekarang kita OTW ke Gado-Gado Bonbin. Sampai direkomendasiin sama AI. Ternyata emang udah sejak tahun 1960, ini berarti udah legendaris. Ini sih ya. Kedai Oma, Street Food Award Magnus. Sebenarnya kalau gado-gado diginiin ya nggak kelihatan karena ketutupan sama itu. Ini pesannya cuma 1 piring karena memang masih kenyang banget. Jadi cobain dulu nih. Baunya sih enak ya, enak banget. Ini apa nih? Kentang ya? Kentang. Oh nih. Nah ini ada kentang, ada sayur-sayuran. Kita cobain guys ya. Lu tahu rasanya rasa apa? Rasa nostalgia. Actually enak. Salah satu gado-gado paling enak yang pernah gue makan. Coba. Oke, saatnya cobain cuk. Gimana menurut lo? Actually enak. Kacangnya berasa banget, terus abis itu teksturnya lembut juga ya. Lebih lembut daripada yang biasanya makan. Kalian mesti coba sih. Yang ini beneran enak banget. Abis dan memutuskan untuk nambah lagi. Habis sekejap. Enak banget. Katanya kalau pakai sambalnya juga lebih enak. Ini piring kedua yang tadi katanya, wah udah kenyang, gak mau makan lagi. Gado-gado Bonbin guys, enak sumpah. Gado-gado Bonbin sangat recommended. Yang tadinya ngerasa kenyang takut gak mau makan lagi, akhirnya ya nambah kenyang. Ya. Enak. Mantap kali lah ini. Yang hujan di sini doang. Oh, jalan kering depan. Oh iya, cuma setengah doang yang hujan. Barusan tuh neduh dulu di tempat Gado-Gado Bonbin ya. Next kita kemana nih? Taman Suropati. Taman Suropati. Ya. Kita ke taman lagi ya. Kita jalan-jalan makan, jalan-jalan makan, jalan-jalan makan ya. Enggak. Jalan makan-makan, jalan makan-makan. Oh iya salah. Tuh, hujannya cuma sini doang. Itu nggak hujan. Kering coy. Untung ini jalannya berdua. Jadi kalau misalnya nanti makanannya kelihatan sangat bikin kenyang, kita bakal bagi 2. Karena barusan rencananya begitu, tapi karena porsinya sedikit dan enak banget ya. Iya. Sampai nambah. Dan tetap kehujanan waktu balik ke mobil, hebat. Baru dibilang hujannya cuma sebagian. Sekarang udah jam 2.30. Ini saatnya kita ke Taman Suropati harusnya. Suropati. Suropati. Cuman karena masalah cuaca, jadi kita agak terlambat sedikit. Kita masih di jalan nih. Dan ini setelah kita sampai pun kita nggak tahu nih bisa turun atau nggak. Karena hujannya ya memang lumayan deras juga ya.
Gak apa, yang penting kita usaha dan kita masih play by the rule guys. Mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Taman Suropati. Pertanyaannya, parkirnya di mana? Benar. Oh, ada tempatnya. Nah, ya itu sekarang pertanyaan kedua. Gimana caranya kita bener-bener udah nggak ada orang di situ? Bentar. Gini Cuk, gimana kalau lu tunggu di sini bentar. Makin deras hujannya. Makin terus ya hujannya ya. Lu tunggu di sini bentar. Kan pokoknya kita disuruh jalan-jalan di Taman Surapati ya. Suropati, oke. Lu mau lari ke sono. Makin deras. Oke, kita udah di Taman Suropati saat masuk pagi. Goblok. Oke, yang penting kita masih main sesuai dengan peraturan. Gini rasanya diatur-atur. Ini yang bakal kalian lakukan kalau nanti AI mulai menguasai dunia. Apapun yang mereka katakan, kalian harus turutin. Bahasa semua gimana ya? Oke, sekarang masih jam 2.38. Dan nanti jam 4 kita harus ke tempat makan cemilan. Tempat cemilan Do Darlings di Menteng. Kita masih punya sekitar berapa ini? 1,5 jam ya? 1,5 jam. Lumayan Sambil juga. nunggu hujan reda aja. Ya oke lah, istirahat dulu. Lumayan waktu istirahat. Ya, tadi panas banget, sekarang hujan. Habis ini apa? Salju. Ini Do Darling terakhir buka. 3 Oktober 2022 dia announce tuh, see you soon katanya. Oh aduh, graduate dia. Graduate. Nih 3 Oktober 2022 dia graduate. Sampai sekarang masih belum buka di tempat yang kita tadi ini ya harusnya datengin ya. Terus gimana nih? Ya udah. Ada burung guys. Nggak tahu burung apa. Tapi ini tamannya menarik juga ya. Kayak ada air mancur di tengah gitu. Terus ada apa ya itu ya? Ini sebenarnya area rumput biasanya kan nggak boleh diinjek nih. Nih kayak bisa dipakai buat refleksi kaki kalau jalan nggak pakai alas kaki. Oh, pantas banyak burung. Ada sarang burung di situ. Kolam, nggak ada ikannya sih, air doang. Aku sempetin jalan-jalan lagi sebelum kita pindah ke tempat selanjutnya. Tamannya nggak seluas taman yang tadi. Mungkin karena lebih sedikit orangnya, aku ngerasa aku lebih suka tempat yang ini kali ya. Ada burung-burungnya juga soalnya. Kalau yang tadi sih banyak kucingnya ya. Oh my god, ada rumah burung yang lain, lucu banget. Ini rumah burungnya. Tuh ada banyak banget burung di situ. Oh ada patung. Oke lah, so far menarik. Aku hampir nggak pernah pergi ke taman loh selama di Jakarta. Seringnya kemana? Ke mall. Pengalaman baru. Oh ada apa ini? Monumen ASEAN, Indonesia Perdamaian. Thailand Fraternity atau persaudaraan. Ya beginilah pokoknya. Bunga-bunganya juga cakep. Nah, Do Darlings. Nih, Do Darlings itu tadinya bilangnya di Menteng ya. Tapi ternyata adanya di sekitar Puri. Tuh. Nah, itu pun tulisannya permanently closed, dua-duanya udah tutup tempatnya. Yang keluar ketika kita ngetik Do Darlings itu, yang direkomendasi ini adalah Kultura Coffee. Setelah dipencet Kultura Coffee ini, ada donat-donatnya juga. Udah, berarti kalau sesuai dengan apa yang kita dapat dari sini, kita Ke Kultura Coffee. ke Kultura Coffee. Benar. Oke, gas. Gas, let's go. Woo. Di sini kita harusnya tuh cuma 30-an menit, tapi selisihnya dari 16.30 ke 18.00 ini kita nggak ngerti kita mesti ngapain. Jadi yaudah kita undurin jamnya. Ini memang udah telat sih, ya kan? Jam 4.30 itu 4.28. Tapi yang jadi masalah memang dari 16.30 ke 18.00 kita juga gabut anyway. Nah, jadi memang tadi tuh nungguin hujannya terang biar aku bisa masuk ke dalam tamannya. Begitu guys. Oke, let's go, kita ke Kultura Coffee. Yay. Nih guys, pemandangannya Jakarta kalau lagi nggak macet. Ini nanti berarti kita juga bakal keliling-keliling di area ini malam-malam ya? Iya, betul. Iya, sesuai kata-kata AI. Nggak usah percaya AI. Yang direkomendasiin udah tutup permanen di 3 tempat. Belajar lagi AI, belajar lagi. Buat temen-temen yang orang deso kayak aku nih, aku kasih lihat nih bangunannya tinggi-tinggi guys. Tuh guys, gedung-gedungnya keren-keren. Ini salah satu mall yang paling elit di sini ya. Paling apa? Ya, paling Mewah. mewah lah. Kultura. Ya ada ini yang lebih besar tulisannya. Yeay. Kita coba ya. Yo! Nissan GT-R, bro. What the hell? Random banget, gila. Di sini bagus-bagus mobilnya. Anyway, ini adalah Kultura, tempat kita nyobain donat artisanal dengan rasa unik seperti creme brulee atau salted caramel. Tempatnya kecil dan nyaman, dan beneran tempatnya kecil. Semoga nyaman. Let's go. Oh ada. Halo. Sambil rekam boleh? Boleh. Thank you. Salted caramel atau creme brulee gitu ada? Kalau caramel kita habis, Habis. yang fake bean aja.
Ini vegan. Gimana kalau yang cinnamon sama choco rice? Minumannya yang rekomendasi apa nih? Yang coffee rekomendasinya apa? Yang non coffee rekomendasinya apa? Kalau kopi kita punya case latte, terus kita Case latte, apa tuh isinya? dia lebih ke butterscotch. Butterscotch, oke. Kalau non kopinya kita punya blueberry lychee apple, Oke. basicnya blueberry, di atasnya dipakai top up apple lah. Oke, yaudah kalau gitu, coffee Negroni apa itu? Dia cafe negro ini basicnya dari cold brew sama ada bitter sama grape juice kan. Grape juice, oke. Jadi dia ada manis, pahit. Oke, kalau gitu aku ngikut ke rekomendasinya aja yang case latte ini ya. Ada lagi? Udah, itu aja sama donatnya tadi. Itu dulu ya kak. Oke, wow, wih, mantap kali. Padahal dua-duanya buat saya loh. Canda. Makasih. Kita bakal nyobain ini dari cinnamonnya dulu yang harganya 20 ribuan. Donat yang cinnamon, ini yang tadi harganya 20 ribuan, baunya menarik. Dan ini wangi kayak, apa ya, cinnamon itu kayu manis. Aroma kayu manis, gulanya. Coba ini. Jadi keinget sama roti yang aku makan di Saizeriya. Oke, thank you. Sama-sama, izin aku taruh sini ya. Oke, case latte ya. Ini dia, case latte. Ini donat cinnamonnya menurut aku enak ya. Cuman kalau gulanya sama kayak yang di Saizeriya itu kayak kalah jauh secara jumlah ya. Rasanya menurut aku oke. Yang klasik, ini donat meses coklat. Harga 25.000, 5.000 lebih mahal daripada yang kayu manis. Kita cobain. Actually menurut aku enak. Coklatnya bukan coklat murahan yang ngebekas rasa di mulut gitu loh. Yang kayak minyakan banget. Tapi yang ini halus. Oke lah. Oke banget nih menurut aku nih. Sekarang buat Cultura Coffee-nya. Kita cobain nih kira-kira rasanya kayak gimana. Kopinya strong, kopinya ini strong, nggak manis. Namanya latte ya, ini kopi susu berarti. Milky, agak gurih, bisa dibilang hampir nggak ada manisnya. Ada manisnya tuh dikit gitu loh. Terus aku suka dekorasinya yang huruf K ini. Kalau secara tempat sih ini menurut aku tempatnya oke lah. Ini nyaman. Mau cobain coklat dulu? Cinnamon dulu, karena dia lebih nggak manis kan. Iya. Dikasih gula. Enak ya, cinnamonnya berasa emangnya enak. Gimana menurut lo, enak ya? Enak. Dia nggak terlalu manis, gue suka. Ini apa nih? Manual brew sih. Iya. Tapi sama aja mereka. Kopi Karo dari Sumatera. Nah, Gimana nih? Cobain. enak sih. Basic itu meses. Coklat iya. Enak lah. Enak kok. Oke lah, tempatnya juga enak. Jadi buat donatnya kita memang nggak dapat sesuai dari yang disuruh sama AI. Kenapa? Karena memang nggak ada menunya. Ada permanently close, tapi setidaknya kita tetap donat. Setelah kita selesai dari Cultura Coffee, sekarang saatnya kedua agenda terakhir. Jadi yang bikin susah dari challenge ini adalah banyak banget kulinernya, banyak banget makannya. Jadi ini jujur sekarang perut udah bener-bener full. Untung juga berdua sama Acuk. Jadi makan tuh bisa dibagi dua gitu loh. Habis ini kita bakal makan apa lagi? Nasi goreng kambing. Itu bakal jauh lebih berat lagi guys. Saya nggak apa-apa. Sedikit lagi challenge kita bakal selesai. Abis makan nasi goreng, kita ada night ride abis itu. Abis itu kita bakal review gimana keseharian kita selama 24 jam pakai AI. Oh, selama 24 jam diatur sama AI. Jujur ya, selama challenge ini tuh aku tuh juga kurang tidur. Aku tidur baru mungkin 3 jam. Dan mau nggak mau aku harus ngikutin jadwal yang dikasih sama AI. Dari tadi aku tuh ngopi sambil ngantuk-ngantuk. Dan sekarang ini benar-benar udah sampai akhir. Rasanya udah kayak plong lega banget. Kecuali buat makanan yang terakhir. Karena selega-leganya tetap aku tuh kalau mau makan lagi rasanya udah begah banget. Nasi goreng. Ini katanya orang yang parkir beli nasi goreng. Waduh, ngantrinya berapa tahun ini kita? Wah. Parkir pinggir jalan. Nasi goreng. Masih jauh nggak nasi gorengnya? Kucing. Wah. Permisi bang. Boleh sambil direkam nggak ya bang? Boleh. Thank you. Wajahnya gede banget. Antriannya bisa beli di sini. Menunya ada di temboknya. Harganya sekitar berapa nih berarti? 60 ribuan, 50 ribuan, 60 ribuan. Oh, ada porsi setengah. Bungkus saya kali ya. Lu mau yang mana? Nih, nggak ada tempat duduk. Jadi kita bungkus bawa pulang aja deh. Misi bang. Ini sambil rekam boleh ya bang? Mau nasi goreng kambing 2. Nasinya 2. Dibungkus aja bawa pulang kali ya.
Ada tambahan lagi ini aja. Itu aja. Aja. Atas sama siapa? Mohon maaf. Atas nama Joko. Ini 116. 116. Pembayaran bisa pakai QR. Hanya cash saja, mohon maaf. Oh, cash aja. 100 berapa? 16 ya? 16. Oke, sebentar ya. Di sini cash only. Jadi nggak bisa pakai QR, nggak bisa pakai kartu, cash only. Jangan lupa nyiapin cash. Pegang nomor 41 ya, nanti dipanggil. Terima kasih. Nih, serame ini guys, serame banget. Mau nggak mau kita harus bawa pulang karena kita masih ngejar waktu. Ada kucing. Es manis tambah 2. Kerja keras nih. Gua nunggu diaduk-aduk nih. Nah, Dia udah ditangkap. apa tuh kuning-kuning? Brutal. 32 satu porsi, Pak. 32. Kita nomor 41. Nomor 38. Kok tahu-tahu 38? Oh, makan di tempat ya? 41 ya? Terima kasih Mas ya. Kucing. Mau nggak? Bentar. Nih, nasi goreng. Legendaris ya berarti ya. Ngantrinya parah coy. Kita cobain. Emang sehebat apa sih antriannya bisa sampai kayak gitu? Let's go. Sejak 1958, Nasgor Kambonsir. Oh, Kambonsir. Wah, aromanya kambing banget. Wah, ini alamat enak nih. Cobain nih guys. Nasinya doang ya. Kita cobain nasinya doang. Let's go. Rempahnya sih rendang banget ya. Coba dagingnya. Ini dagingnya juga banyak. Kalian bisa lihat sendiri daging ini banyak ya. Kita coba dagingnya doang. Rasanya kayak kambing. Oh, tapi actually enak. Oke lah. Rempah-rempahnya juga ngeresep banget. Gue mau dong empingnya. Makan. Nah, ini yang kelupaan nih. Empingnya. Nih, sekarang kita gabungin semua nasi. Kita gabungin semua nasi, emping, dan dagingnya. Wah, kalian kalau ke Jakarta mesti cobain ini. Memang terkenal banget ya. Dia minusnya nggak pedes aja. Minusnya ini nggak pedas. Menurut lo gimana? Enak banget nggak? Buat lo biasa aja. Menurut aku sih enak ya guys. Wajib coba lah sekali setidaknya. Nih bubuk yang kuning tadi nih kare nih. Rasanya jadi apa? India banget dong. Timur Tengah banget ya. Asia Timur banget rasanya, cita rasanya. Ibu kan? Asia Timur lah. Tak salah lo. Timur sebelah mana? Salah, Barat. Atau timur ke Jepang aja. Bener juga. Timur Tengahnya bener. Asia Timurnya yang salah. Asia Barat. Bule. Sekarang kita OTW untuk night drive dari Tamrin, Bundaran HI, Sudirman, sampai SCBD. Akhiri hari dengan menikmati City Light Jakarta. Bisa berhenti sejenak di rooftop cafe seperti Langit Seduh, atau sekedar muter sambil denger musik di mobil. Wah, minta ditabrak. Dan ini adalah musik yang akan menemani kita malam ini. Oh, ini berarti kita udah jalan Sudirman nih. Ya. Oke, berarti kurang Tamrin, Bundaran HI, SCBD. Wah, lightingnya keren juga ya. Wah, kalau ini bagus banget sih. Ini kameranya keluar dikit banget doang ya dari jendela ya. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau ini cuma keluar dikit banget. Nggak boleh ngeluarin kameranya jauh-jauh kayak gini. Itu nggak boleh. Contoh yang tidak baik ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, ngelihat samping ini kan miring nih, jadi ini kameranya nggak keluar dari mobil. Tuh, bagus kan? Bundaran HI macet. Kita hati-hati biar nggak jambret orang. Ini pokoknya jarak aman banget nih. Kita tidak melebihi spion. Cakep sih, cakep banget shotnya. Mana Bundaran HI? Di sini lampu merah. Oke. Jadi beginilah rasanya 24 jam diatur AI. Diawali dari bangun pagi dan langsung ke taman, dan diakhiri dengan makan, jalan-jalan, dan istirahat untuk mempersiapkan diri di hari esok. Kasih tahu aku kalau kamu suka konten yang kayak gini, jadi aku bisa bikin yang lebih banyak dan lebih asik lagi buat kalian. Like dan subscribe ya. Thank you.